Lapas Sekayu mengikuti pengarahan terkait pelaksanaan verifikasi dan asesmen pemberian amnesti secara virtual, Senin, 13 Januari 2025. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing beserta jajaran mengikuti kegiatan yang berpusat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut. Kegiatan itu juga diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan se-Indonesia. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing melakukan kunjungan silaturahmi ke Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Listiono Dwi Nugroho di Mapolres Muba, Senin 13 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Lapas Sekayu dan Polres Muba, serta membangun sinergi yang lebih baik dalam mendukung tugas masing-masing instansi di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Lapas Sekayu kembali melakukan panen sawi pakcoy yang ditanam secara hidroponik, Selasa, 14 Januari 2024. Hal ini merupakan bagian dari upaya Lapas Sekayu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan keterampilan kepada warga binaan. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing mengatakan, teknologi hidroponik yang diterapkan dalam budidaya sawi pakcoy ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan ruang yang terbatas di dalam lapas, sekaligus mengajarkan teknik pertanian modern kepada warga binaan. Guna menjaga keamanan dan ketertiban, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Atem Kamtib, Lapas Sekayu melaksanakan kegiatan rolling dan perawatan gembok di area Blok Hunian, Selasa, 14 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh akses keluar masuk Blok Hunian tetap terjamin keamanannya. Selain melakukan rolling atau rotasi posisi gembok, jajaran ATM Kamtib juga memberikan perawatan khusus berupa pembersihan pada gembok-gembok tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memperpanjang usia pakai gembok dan memastikan fungsi penguncian bekerja dengan optimal. Jajaran Lapas Sekayu mengikuti kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual, Selasa, 14 Januari 2025. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam sambutannya menyampaikan, kinerja yang tak serius akan menghambat peran Kementerian IMIPAS dalam mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, seluruh pejabat Kementerian IMIPAS diharapkan benar-benar mengawasi dan sesering mungkin mengevaluasi kinerjanya. Lapas Sekayu menjalin kerjasama dengan Rumah Tahfidz An-Nur Sekayu dalam rangka memperkuat program pembinaan terhadap warga binaan. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dilaksanakan di kantor Lapas Sekayu, Selasa, 14 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keagamaan dan moralitas warga binaan melalui program pengajaran Al-Quran dan Tahfidz yang akan diadakan secara rutin di Lapas Sekayu. Lapas Sekayu kembali melaksanakan razia rutin di lingkungan lapas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Rabu, 15 Januari 2025. Razia yang dilaksanakan pada sore hari tersebut melibatkan petugas Lapas Sekayu dan pihak TNI dan Polri. Dalam razia tersebut, petugas memeriksa setiap ruangan blok warga binaan, baik untuk barang-barang terlarang seperti senjata tajam, ponsel, maupun barang lainnya yang dapat mengganggu ketertiban. Lapas Sekayu melakukan kegiatan perawatan tanaman terong dan pemeliharaan lahan ketahanan pangan, Kamis 16 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan berkebun dan meningkatkan kemandirian serta produktivitas di dalam lapas. Pada kegiatan perawatan tanaman terong tersebut, para warga binaan secara aktif terlibat dalam merawat tanaman terong yang telah ditanam sebelumnya. Kegiatan ini mencakup penyiraman, pemupukan, pemangkasan, serta pencegahan hama, dengan tujuan agar tanaman terong dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, para warga binaan juga turut serta dalam pemeliharaan lahan agar kondisi tanah tetap subur dan siap untuk menanam berbagai jenis tanaman lainnya. Lapas Sekayu kembali membagikan paket sembako ke masyarakat dan keluarga warga binaan, Jumat, 17 Januari 2025. Kegiatan bakti sosial tersebut diberikan dalam rangka mendukung asta-cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Pada kesempatan tersebut,
Kalapas Sekayu. Yosef Leonard Sihombing menyampaikan terima kasih atas kehadiran warga untuk memenuhi undangan mereka dalam rangka pemberian baksos kepada masyarakat. Sebanyak 60 warga binaan Lapas Sekayu mendapatkan layanan pengobatan gratis secara rutin, Kamis, 16 Januari 2025. Program ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian terhadap kesehatan warga binaan Lapas Sekayu. Kerjasama antara Lapas Sekayu dan Puskesmas Balai Agung memungkinkan warga binaan untuk mendapatkan pemeriksaan medis secara berkala, serta pengobatan bagi warga binaan. Kegiatan ini dilaksanakan secara terjadwal dan melibatkan tenaga medis profesional untuk memastikan kondisi kesehatan warga binaan tetap terjaga dengan baik. Sebanyak 50 warga binaan Lapas Sekayu mengikuti tes dahak yang diadakan oleh petugas kesehatan Lapas Sekayu, Kamis, 16 Januari 2025. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit paru-paru, seperti tuberkulosis, TBC, yang dapat menular di lingkungan lapas. Kegiatan tes dahak ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Puskesmas Balai Agung. Para warga binaan yang berpartisipasi diminta untuk memberikan sampel dahak untuk kemudian diuji di laboratorium, guna memastikan apakah ada indikasi penyakit paru-paru. Lapas Sekayu melakukan kegiatan screening narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, nafza, kepada 20 orang warga binaan, Sabtu, 18 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Nomor PAS.6 PK.06.05 3131 tanggal 10 Desember 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan tahun 2025. Selain itu, kegiatan screening juga merupakan tindak lanjut program rehabilitasi pemasyarakatan tahun anggaran 2025.